Shalom, selamat sore Komisi Pelayanan Perempuan. Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Bersama-sama kita akan berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Puji syukur saat ini kita semua akan beribadah dengan menggunakan buku Pekan Keluarga pada halaman 94. Baik Ibu-ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita masuk dalam satu. Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian dari khotbah dan salam. Kebaktian pada saat ini berlangsung dalam pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, yang senantiasa memelihara serta memberkati hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Dipersilakan Ibu kembali dan mari kita menaikkan dua suku kita. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di dalam penyertaan-Mu atas hidup kami. Secara khusus pada saat ini dalam ibadah kebaktian kaum perempuan dalam pekan keluarga saat ini,
Marilah Tuhan, Engkau hadir memberkati kebaktian kami ini, supaya kebaktian ini dapat berlangsung dengan baik. Dan biarlah hikmat dan kuasa daripada Tuhan saja yang bekerja, supaya firman-Mu bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, urapi hamba, urapi pembawa firman, supaya firman bisa disampaikan dengan baik pada hati kami masing-masing, dan firman itu bisa mengubah dan membawa berkat di dalam hidup kami masing-masing, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi. Mari ibu-ibu yang terkasih, dalam pekan keluarga ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus menurut Lukas. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami antara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dalam kebaktian kaum perempuan, di tengah pekan keluarga ini ya Allah, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, pakailah hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman-Mu. Terlebih alat media elektronik kami ya Allah untuk menjadi sumber penenangan kami atas firman yang akan diberikan. Begitu pakailah juga hamba-Mu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu kita baca Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50, di mana Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah guli-guli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya,
lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." "Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka dia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian jauh firman Tuhan. Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Dalam kebaktian kaum perempuan, kita sedang berada di tengah pekan dari merayakan HUT YKP yang ke-86 secara sinodal tentunya. Nah, berbicara kebaktian saat ini secara kategori ibu-ibu, kita memiliki tema bahan perenungan seperti yang terdapat dalam buku renungan Pekan Keluarga. Saat ini kita memiliki tema yakni berbuat kasih meski dalam penderitaan. Berbuat kasih meski di dalam penderitaan.
Tentu berbicara berbuat kasih di dalam penderitaan, kita maknai juga. Dan pernah kita alami khususnya di tahun 2020. Apalagi tentu Ibu ingat dan mungkin mengalaminya, di mana pada tanggal 1 Januari 2020 terjadi hujan yang begitu lebat dan ada banjir. Bahkan dalam ibadah pembukaan, yakni tanggal 1 Januari 2020 di gereja, tentunya di GKP Jati Asih, ada seorang pendeta yang dijadwalkan dari luar Jati Asih atau jauh lah seperti itu, tidak dapat sampai di Jati Asih karena akses tol ditutup karena ada banjir tadi. Sehingga kemudian di saat itu saya sebagai vikaris melakukan pelayanan, dan bahkan penghadir atau jemaat dan bahkan majelis para penatua juga terbatas yang hadir karena ada hambatan, yakni genangan air dan hujan yang masih terus berkelanjutan waktu itu, tanggal 1 Januari 2020. Wah, berbicara tadi berbuat kasih meskipun dalam penderitaan, itu pun kita rasakan pada saat ini, khususnya dalam pandemi COVID-19. Kita ingat tentu, baik secara dunia, virus ini sudah hadir di tahun 2019. Tapi kira-kira di bulan Maret, tentunya di bulan Maret, baru diberlakukan protokol kesehatan. Salah satunya ialah untuk melakukan pertemuan di gedung gereja dibatasi, untuk kemudian secara bersama-sama memutus rantai penyebaran dari virus corona tersebut, atau COVID-19. Nah, tentu berbicara itu salah satu penderitaan secara komunal, secara bersama-sama. Tidak hanya di Jati Asih, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita merasakan dampak baik secara ekonomi, secara psikologi, dan ada di antara kita dan beberapa orang mengalami penderitaan. Tentu sulit kemudian kembali ke tema berbuat kasih meskipun dalam penderitaan. Nah, kita akan sama-sama menggumuli secara khusus. Kita memiliki panggilan selaku umat percaya untuk tetap berbuat kasih meskipun di dalam penderitaan. Lagi tadi bacaan kita dari kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Di mana tadi dalam bacaan kita juga dibahas, diceritakan ada seorang perempuan. Konteksnya juga selain bacaan, kita juga mendalaminya dalam kebaktian kaum perempuan. Ada seorang perempuan yang sedang dalam penderitaan, kemudian menghampiri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, lebih jauh, lebih awal lagi tentunya, saat itu dalam bacaan kita, Lukas pasal 7, Tuhan Yesus sedang diundang untuk sejenis perjamuan makan. Kita diundang untuk makan oleh seorang Farisi. Tadi dalam bacaan bernama Simon. Tuhan Yesus diundang untuk datang dan makan bersama-sama. Pada saat itu ketika diundang dan hadir, tentunya Tuhan Yesus dalam jamuan makan itu ada beberapa orang Galilea saat itu. Salah satunya juga seorang perempuan yang dibahas dan diceritakan secara mata masyarakat Galilea pada saat itu. Jadi secara pandangan masyarakat Galilea pada saat itu dalam bacaan kita Lukas pasal 7 ini, khususnya di ayat 36 sampai ayat yang ke-50, perempuan ini dalam kategori berdosa. Kita tidak tahu dalam bacaan Lukas pasal 7
ayat 36 sampai ayat 50 tidak diceritakan apa dosa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Tapi kita akan tidak menyoal bagaimana ia melakukan dosa. Karena balik lagi, siapapun di kategori berdosa bukan dari manusia, mata manusia, tapi dari mata Allah. Lalu kemudian untuk kita tidak berdosa ialah mengikuti kehendaknya yang tercatat di dalam Alkitab. Dengan mengikuti kehendak Tuhan, termasuk ada larangan berbuat dosa, kita jauh dari hidup yang berdosa. Akan tetapi dalam bacaan kita Lukas 7, masyarakat Galilea pada saat itu dengan mata mereka melakukan judgment atau melakukan penghakiman atau menganggap perempuan itu berdosa. Nah, lebih dalam lagi kita lihat secara hukum masyarakat Galilea pada saat itu. Pertama, kalau orang berdosa, dalam bacaan kita juga lihat Simon atau seorang Farisi itu pun berujar dalam hatinya atau berkata dalam hatinya. Dalam hati dia beranggapan harusnya kepada Tuhan Yesus, kalau dia nabi, dia pasti tentu tahu kalau siapapun yang disentuh oleh orang yang berdosa, kemudian dirinya pun menjadi berdosa. Nah, ini sekali lagi kategori masyarakat Galilea dalam Lukas pasal 7, di mana seorang berdosa berdasarkan pandangan manusia. Tetapi melalui pandangan secara manusia menghakimi orang lain yang sedang dalam penderitaan. Kita diajak bersama-sama untuk tidak mengambil hak dari Tuhan yang melakukan penilaian. Sebagai manusia, sebagai ciptaan, kita tidak mengkotak-kotakan atau membuat orang lain berdosa. Kita kembali ke dalam bacaan. Perempuan ini dikategorikan berdosa. Dan kemudian dalam bacaan juga tadi Simon orang Farisi itu bilang kalau orang berdosa tidak boleh disentuh. Kalau seseorang menyentuh orang berdosa, dia tercemar dan menjadi orang berdosa juga. Artinya Tuhan Yesus atau Yesus yang dipandang guru oleh Simon orang Farisi itu kategorinya berdosa. Tapi dalam hati saja. Karena Yesus dalam bacaan kita adalah Tuhan dan kita imani Ia adalah Sang Juru Selamat, kemudian langsung menegur dan mengatakan ada perumpamaan, ada kisah di mana dua orang yang memiliki hutang. Orang pertama dan orang kedua itu memiliki hutang. Orang pertama lebih banyak, orang kedua mungkin lebih sedikit. Dikisahkan juga yang memberikan pinjaman mengetahui bahwa dua orang tersebut tidak mampu membayar sehingga dihapuskan hutangnya. Nah, di antara dua orang tersebut hanya orang yang punya hutang banyak yang mampu bersyukur. Lalu yang mempunyai hutang sedikit mungkin menganggap hal biasa. Jadi tidak ada rasa syukur karena sudah diampuni hutang atau dilunasi hutangnya. Dalam ilustrasi itu, dalam perumpamaan itu atau cerita itu, Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada Simon orang Farisi itu, siapapun pasti mengetahui. Dan bacaan tentunya di pasal 7 Lukas pasal ke-7, Tuhan Yesus meminta jawaban di antara dua orang ini mana yang paling mengucap syukur. Simon orang Farisi itu kemudian bilang yang punya hutang banyak. Nah, dalam bacaan juga Tuhan Yesus sedang mengarahkan baik Simon maupun orang-orang pada saat itu, bahkan kita saat ini yang membacanya Lukas pasal 7, untuk mengetahui dan memiliki rasa syukur. Kita yang sudah diampuni oleh Tuhan mampu tidak berbuat kasih kepada sesama. Dan ketika kita berbuat kasih kepada sesama, itu bagian kita berbuat kasih kepada Allah. Dan bagian rasa syukur kita lebih dahulu dikasihi Allah. Seperti yang kita ketahui dan kita baca dan imani. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita yang sudah memperoleh kasih, mampu tidak untuk kemudian memberikan kasih, apalagi sudah diampuni dosanya. Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada Simon orang Farisi itu dan mengingatkan, kalaupun si orang Farisi tersebut atau Simon mungkin dalam mata masyarakat Galilea pada saat itu, kalau orang Farisi tidak berdosa dibandingkan dari seorang perempuan yang tadi dikategorikan berdosa oleh masyarakat Galilea, yang lebih banyak mengucap syukur ialah perempuan tersebut. Dan lebih dalam lagi di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya itu, perempuan ini dalam Lukas pasal 7 memberikan yang terbaik, melakukan kasih yang paling luar biasa, yakni membasuh kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan lebih dalam lagi, ia membasuhnya dengan air mata dan menyekat tadi dengan rambut. Selain itu, ia memberikan wangi-wangian. Tadi ada buli-buli kuah lam yang kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, dia, perempuan itu dapat berbuat kasih, sekalipun tadi kita membaca sedang ada penderitaan. Penderitaan yang pertama, kalau dalam konteks bacaan kita, Lukas pasal 7 ialah dia dimarginalkan, dia dipandang sebelah mata karena berdosa oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Dipandang sebelah mata oleh manusia, itu merupakan penderitaan yang paling berat bagi perempuan ini. Atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kalau kita mungkin dituduh atau dianggap mungkin mencuri, mungkin berbuat yang melanggar susila atau hukum, tentu berat. Apalagi ini hanya tadi tuduhan yang tanpa bukti, tentu adalah suatu penderitaan yang sangat berat. Nah, kalau kita membayangkan itu, ini yang dirasakan oleh seorang perempuan dalam Lukas pasal 7. Dia menderita karena dipandang sebelah mata. Baru satu saja. Belum penderitaan yang utama yang ia sedang rasakan. Kalaupun kita tidak menemukan apa penderitaan yang paling utama yang ia rasakan, sehingga ia menangis dan air matanya untuk membasuh atau membersihkan kaki Tuhan Yesus, dan ia melakukannya juga dengan rambutnya. Dan tidak hanya itu tadi, kasihnya diwujud nyatakan lebih dalam lagi dengan memberi wangi-wangian. Dia melakukan yang terbaik atau melakukan kasih meskipun dalam penderitaan. Nah, kita juga diajak untuk kemudian melihat yang dilakukan perempuan berdosa ini tadi dalam bacaan kita Lukas pasal 7, dan kategori masyarakat Galilea pada saat itu yang menganggap dia berdosa merupakan tindakan yang sedang diekspresikan oleh perempuan itu dengan syukur untuk berbuat kasih, berbanding terbalik dengan Simon orang Farisi itu, yang kemudian kalaupun dia mengundang perjamuan makan kepada Tuhan Yesus, ia tidak melakukannya. Tadi ada tradisi orang Galilea yang disebutkan, ketika ada tamu datang ke rumah, biasanya tamu itu akan dibersihkan kakinya oleh pemilik rumah atau hamba dari pemilik rumah itu. Tetapi Simon orang Farisi ini tidak melakukan hal tersebut, yakni membasuh kaki dari Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia sedang datang memenuhi undangan bertamu untuk perjamuan makan. Yang melakukan tradisi orang Galilea pada saat itu adalah perempuan itu. Dia membasuh kaki Tuhan Yesus. Sementara sang pemilik rumah, Simon, orang Farisi itu tidak melakukan sesuai dengan tradisi orang Galilea pada saat itu. Nah, di tengah-tengah keterbatasannya, perempuan ini yang terdapat dalam Lukas pasal 6, dia tetap melakukan kasih dalam penderitaannya. Yang paling pertama tadi, saya akan ulang, dia dipandang sebelah mata oleh orang-orang Galilea karena dia dianggap berdosa.
Akan tetapi dalam penderitaannya, dalam anggapan masyarakat itu tidak membatasinya untuk melakukan kasih kepada Yesus Kristus Guru atau Tuhan kita. Nah, di tengah pandemi kita juga akan mencoba memaknainya. Bagaimana secara pribadi. Tentu ibu-ibu di tengah keluarga, di tengah berjemaat, di tengah masyarakat memiliki pergumulan, memiliki penderitaannya masing-masing. Akan tetapi mampukah kita kemudian dapat menabur kasih? Karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Allah tadi. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita yang sudah diberikan kasih oleh Allah, mampukah kita berikan juga kepada sesama sekalipun di dalam penderitaan atau dalam kurun pandemi COVID-19 ini, yakni ada ketakutan akan virus corona tersebut atau ada dampak ekonomi. Kita mampu atau tidak melakukan kasih meskipun di dalam penderitaan. Kan sulit, sedang ada COVID misalkan, kan ada penyebaran yang harus dibatasi. Nah, kita diajak, apalagi dalam pekan keluarga, menjelang HUT GKP yang ke-86 di dalam buku, kita memiliki tema yang ibu dapat baca, mungkin sudah menerima bukunya. Dalam bukunya dikatakan menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Dalam buku ini, kita diajak secara sinodal untuk menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Pribadi lepas pribadi. Bisa tentu dengan hal-hal yang mungkin dengan materi, tetapi tidak membatasi juga untuk kita mungkin yang terbatas secara materi dapat memberikan hal yang utama, ketenangan damai sejahtera Allah. Sebagai ibu-ibu tentu menjadi tugas panggilan pribadi pas pribadi untuk menjadi penghadir damai, tidak hanya kepada pasangan, tidak hanya kepada anak-anak, tidak hanya kepada keluarga besar. Mampu atau tidak kita menjadi pribadi pas pribadi yang berbuat kasih meskipun dalam penderitaan. Artinya, kalaupun ada dampak ekonomi, kalaupun ada ketakutan akibat pandemi, jangan membuat kita pribadi pas pribadi berputus asa atau menutup diri. Mampukah kita dengan protokol kesehatan tentunya tetap berbuat kasih kepada sesama? Karena sekali lagi kita sudah menerima kasih dari Allah yang begitu besar. Kita berikan yang terbaik juga bagi sesama. Dengan kita berbuat kasih kepada sesama, kita mengucap syukur kepada Allah dan kita bagian dari mengasihi Allah itu. Makanya dalam pekan keluarga secara sinodal sekali lagi kita diajak menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Berbaginya bisa banyak hal, baik materi, kalau ada rasa syukur, kalaupun ada keterbatasan, berbagilah dalam damai sejahtera Allah. Demikian ibu-ibu, kita secara pribadi pas pribadi diajak untuk memberikan yang terbaik meskipun di dalam penderitaan. Seperti seorang perempuan di dalam kitab Lukas pasal 7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50 yang tadi sama-sama kita baca. Kita memberikan yang terbaik bagi sesama, itu merupakan respon kita. Berbuat baik kepada sesama merupakan tanda kita bersyukur kepada Allah. Apalagi kita sudah mengetahui dan membacanya. Hukum kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus kemudian kita diajak untuk kemudian berbuat kasih kepada sesama. Karena apalagi kalau kita mengetahui dengan berbuat kasih kepada sesama, dalam Alkitab juga diceritakan dengan berbuat kasih kepada seseorang yang kategori dalam masyarakat hina sekalipun, kita sedang berbuat kasih kepada Allah. Selamat menjadi
perempuan yang berbuat kasih meskipun di dalam penderitaan. Sebagai respon kita mengucap syukur atas kasih keselamatan yang Allah berikan. Dan kita pribadi menjadi gereja yang bersyukur dan berbuat kasih di dalam pandemi, di dalam pergumulan hidup pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Ibu kita bersatu di dalam doa. Kita membawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang menyelamatkan kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Allah sebagai kaum ibu dan vikaris ya Allah telah bersekutu secara media digital ya Allah dalam kebaktian kaum perempuan, dan di sana juga kami mau merayakan, memaknai pekan keluarga di mana Tuhan telah memberkati Gereja Kristen Pasundan secara sinode berusia ke-86 tahun ya Allah. Tuhan telah memberkati. Secara khusus kami telah memaknai ya Allah tema perenungan firman dalam kebaktian kaum perempuan. Kami diajak bersama-sama berbuat kasih meskipun dalam penderitaan. Didasari dari kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Dalam pemaknaan itu kami mengingat atas berbagai pergumulan kami, atas berbagai penderitaan kami. Kami diajak untuk tetap mampu berbuat kasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Tentu berbuat kasih di tengah pandemi atau dalam penderitaan atau pergumulan kami masing-masing bukanlah hal yang mudah. Namun kami mau tetap melakukannya lah karena bagian dari respon syukur kami atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, utamanya berkat keselamatan yang Engkau telah berikan melalui karya penyelamatan di kayu salib ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik, selaku persekutuan dan anggota jemaat dan setiap umat Tuhan di GKP Jati Asih membawa setiap pokok-pokok doa kami secara khusus bagi mereka yang sedang dalam kondisi tubuh sakit ya Allah, dan pemulihan kami mengingat pribadi lepas pribadi dan mengucapkan dalam doa kami ya Allah. Kami mendukung dalam doa ya Allah yang sedang dalam sakit, Ibu Dorce Sosialesa, Ibu Timesti Tampu Bolon. Kami juga mendukung dalam doa dalam proses pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Siaturi, Bapak Kamsan Torus, Ibu Telma Sahula. Tuhan berkati pribadi pas pribadi, baik melalui obatan, istirahat, perhatian keluarga, dan setiap iman pengharapan mereka di dalam doa, dan di dalam persekutuan kami mendukung dalam doa untuk mereka pemulihan dari sakit. Dan Tuhan berkati proses tersebut baik melalui obat-obatan dan perhatian keluarga dan perhatian berjemaat di GKP Jati Asih Tuhan yang menghadirkan berkat dalam kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur bersama umat Tuhan yang telah bertambah usia. Kami mendukung dalam doa untuk Saudari Agnes Silvana, Ibu Christina Albert Nanlohi. Tuhan, kami mengimani tidak saja bertambah usia mereka ya Allah, Tuhan tambahkan juga kebijaksanaan baik dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari, dijauhkan dari penyakit apapun, dan ada berkat-berkat Tuhan lainnya. Allah yang Maha Baik, kami selaku persekutuan umat Tuhan di GKP Jati Asih
juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga kekasih. Kami mendukung dalam doa untuk keluarga Bapak Mario Renaldo Siwabesi dan keluarga Bapak Max Martinus Siwi. Tuhan berkati pribadi, baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, dan keluarga besar lainnya ya Allah. Tuhan berkati mereka ya Allah. Dan kami mengimani Tuhan hadir sebagai penghadir berkat dalam kehidupan mereka ya Allah. Allah yang maha baik, kami juga membawa pokok-pokok doa kami secara pribadi untuk mendukung dalam doa baik pekerjaan selaku ibu maupun mendukung dalam doa kerja yang dilakukan oleh suami atau pasangan pribadi. Atau juga kami yang tengah terkena dampak secara ekonomi, Tuhan berkati tetap memiliki pengharapan, dan kami mengimani Tuhan juga menghadirkan berkat dalam kehidupan keluarga kami pribadi. Untuk anak-anak pribadi, Tuhan jaga dan dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit apapun. Bagi mereka juga yang merindukan pekerjaan, bagi mereka yang sedang dalam pengharapan akan partner kehidupan, pengharapan akan buah hati, Tuhan saja yang memberikan kesetiaan dan berkat Tuhan nyata indah pada waktunya. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk kemajelisan. Di dalamnya ada para penatua, Ibu Pendeta Adolfina, pengawas perbendaharaan jemaat, Komisi Pembantu Setempat TK Kristen Pasundan Jati Asih bersama guru TK, dan kami juga berdoa untuk setiap komisi, baik kategorial maupun non-kategorial, di lingkup GKP Jati Asih. Tuhan berkati lagi dan lagi, tetap Tuhan rindukan melayani dan memakai mereka dalam kehidupan sehari-hari menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah, kami juga mendukung dalam doa untuk rencana di GKP Jati Asih yang akan melakukan pentabisan. Tuhan berkati dalam pengadaan dana, Tuhan berkati dalam acara, Tuhan berkati agar pada nanti tanggal 22 November kondusif ya Allah, dan sesuai kehendak Tuhan saja yang terjadi. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk bangsa Indonesia. Kami serahkan juga di dalamnya setiap lembaga-lembaga, secara khusus Majelis Pekerja Sinode bersama badan-badan pelayanan ya Allah. Tuhan berkati pribadi maupun lembaga di mana mereka melayani ya Allah. Tuhan mampukan dan berikan kesehatan ya Allah. Baik mereka yang di bidang kesehatan, yayasan badan rumah sakit, di bidang pendidikan, Universitas Maranatha, dan di status pendidikan lainnya ya Allah. Tuhan berkati lagi dan lagi ya Allah. Baik Stiki Manuel maupun juga Tuhan berkati setiap badan lembaga di dalamnya ya Tuhan. Hati asuhan, berdoa juga ya Allah untuk tim krisis center. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus ya Allah. Tuhan jaga dan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami juga membawa dalam doa untuk Bapak Presiden Joko Widodo hingga pemerintahan Indonesia yang paling kecil sekalipun ya Allah. Baik mereka yang mengabdi di bidang kesehatan, baik para dokter, perawat, bagi mereka yang mengabdi dalam tenaga keamanan, tentara, kepolisian, dan siapapun pribadi. Kiranya kami pribadi tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kiranya kami berdoa ya agar vaksin COVID-19 dapat kami lihat dan dirasakan ya Allah dalam kehidupan, agar kami dapat memiliki hidup seperti sedia kala sebelum terjadinya COVID-19 ya Allah. Kami juga mendukung dalam doa untuk mereka yang terpapar, baik mereka pasien positif dalam pemantauan ataupun pribadi sekalipun tanpa gejala, atau bahkan anggota keluarga yang kehilangan akibat anggota dari mereka yang meninggal ya Allah. Tuhan berikan penghiburan ya Allah yang baik. Kami juga Indonesia dijauhkan dari bencana alam. Kalaupun beberapa hari belakangan ini
terjadi hujan kiranya baik di Jatiasi maupun dimanapun Tuhan, dijauhkan dari banjir, dijauhkan dari bencana alam apapun. Kami juga berdoa tidak ada kerusuhan, tidak ada intoleransi umat beragama ya Allah. Dan kami tetap merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami tahu setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga pernah bersalah kepada kami. Dan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Ibu-Ibu, sebelum kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan, kita memuji Tuhan. Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kini kita tiba dalam pemutusan dan berkat. Maka dari itu kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya rahmat dan pengasihan Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, dan persekutuan kaum perempuan, serta kasih-Nya senantiasa menjamin kelangsungan hidup kita, mendorong kita untuk senantiasa bersyukur dalam naungan kasih karunia Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian Ibu-Ibu yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, bahkan bahwa setiap pokok-pokok doa kita dalam doa syafaat. Kita kembali diajak untuk menjadi pribadi lepas, pribadi yang selalu berbuat kasih meski dalam penderitaan. Mengapa? Karena kita lebih dahulu menerima kasih dari Allah. Dan kita dipakai dan dipanggil oleh Allah untuk berbuat kasih sekalipun di dalam penderitaan. Dan kita mengimani kalaupun kita berjalan di dalam pergumulan dan penderitaan, kita mengimani Tuhan menaungi melalui kuasa Roh Kudus. Dan ketika kita mengimani kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, sekalipun dalam penderitaan, tetaplah berbuat kasih bagi sesama. Itu bagian dari kita sebagai gereja berbuat syukur dan berbuat
kasih seperti tema kita, berbagi di tengah pandemi. Selamat dan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati kita. Amin.